Sahabat subscribe, sahabat channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Salam sejahtera untuk peternak senusantara. Berbicara masalah ternak, tentunya kita tidak jauh dengan keluhan masalah pakan. Tingginya harga pakan pabrikan kerap dikeluhkan para peternak unggas atau ikan karena bisa membuat biaya produksi membengkak. Tak jarang saat panenan tiba, mereka hanya bisa balik modal atau bahkan merugi dalam usahanya. Karena itu, penting bagi pembudidaya mencari sumber pakan alternatif agar usaha ternaknya bisa lebih menghasilkan. Untuk peternak kelas menengah ke bawah atau lebih familiar dikategorikannya dengan peternak rakyat, kini harus lebih pintar untuk bagaimana caranya membuat pakan alternatif dari limbah sayuran, buah-buahan, dan hampas kahu, hampas kelapa, bahkan maggot untuk dapat mencukupi gizi dan protein ternak tersebut. Salah satunya adalah seperti peternak yang sangat jenius ini adalah Kang Engkus. Kang Engkus kini sudah memulai dari beberapa ternak, salah satunya adalah ternak ayam petelur. Ternak ayam petelur yang dipelihara Kang Engkus tidak menggunakan pakan pabrikan, hanya menggunakan pakan alternatif. Berkat beberapa cobaan teori dan ilmiah, kini Kang Engkus telah menemukan ilmu terbarunya. Bahkan Kang Engkus ini dalam waktu dekat akan memproduksi pakan secara massal. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kang Engkus yang ahli dalam pembuatan pakan, sengaja sudah saya rangkum dalam sebuah obrolan saya bersama Kang Engkus. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscribe, sahabat penonton channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Kali ini saya datang ke tempatnya Kang Engkus yang berada di mana Kang Engkus nih? Buni Ayu nih Kang. Ini di Buni Ayu, kecamatannya Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Buni Ayu, Kabupaten Sukamulya. Ya. Kabupatennya masih Tangerang ya? Masih Kabupaten. Masih Tangerang. Masih lega. Nah, okay. Saya juga terus terang Kang Engkus, saya mengamati beberapa langkah semacam pembuatan pakan, tentang eksperimen ternak dan sebagainya. Namun saya juga tidak luput daripada hobi ternak. Saya juga sama penghobi ternak. Namun saya juga menemukan kendala ketika waktu dulu saya beternak, yang jadi kendala utama adalah tentang pakan. Nah, pakan yang pertama itu adalah pakan. Nah, dengan adanya kurang lebih eksperimen pakan seperti di Akang ya, saya pengen tahu pakan yang ada di kandang atau yang akan dibuat sama Kang itu bahan-bahannya seperti apa sih Kang? Untuk yang rendah-rendahnya aja dulu. Siap. Siap. Terima kasih nih Kang Sulung ya. Luar biasa nih. Kehormatan buat saya bisa didatengin sama Kang Sulung. Nama ininya YouTube-nya? YouTube Sulung Mandiri Channel. Oke. Nah, mudah-mudahan sukses lah ya. Saya doakan dulu nih. Amin. Jadi ini kebetulan ya kalau disebutin beternak, saya sudah lumayan agak lama nggak tahu lama atau sebentar ya, tahun 2019 lah saya. Jadi ya, dari segi ya alhamdulillah dari suka dukanya juga saya udah lumayan sudah merasakan ya. Dan betul tadi yang disampaikan bahwa beternak itu kurang lebih di 70%-nya itu adalah kendalanya di pakan. Pakan, betul.
Makanya saya dari awal beternak itu dipikirkan awal itu ya pembuatan pakannya kan. Gimana caranya dengan ya kalau pembesaran saya gimana caranya untuk apa namanya tuh waktu lebih singkat tapi bobot lebih cepat tercapai kan gitu ya. Nah, untuk saat ini Kang yang ada di kandang saya bahan baku yang saya pakai itu semuanya rata-rata limbah Kang. Limbah, betul limbah. Cuma kebetulan saya bikin ada fase-fasenya. Nah, ada fase-fasenya. Nah, ini ada fase yang untuk apa namanya tuh starter. Kalau starter kan udah umum lah ya. Kita biasanya kan pabrikan kan. Nah, pabrikan. Nah, ini saya di sini dipakai pabrikan itu untuk starter saya plusnya pakai Maggot Kang. Barangkali udah kenal Maggot. Maggot Maggot BSF ya. Nah, ini untuk starter itu saya bikin pakai Maggotnya tapi yang kering. Maggot kering saya haluskan dalam bentuk tepung. Haluskan, nah itu dalam bentuk tepung. Nah itu saya campurkan dengan apa namanya tuh pur Kang. Artinya yang di sini saya tujuannya ya bukan pur pabrikan itu saya pakai 511. Saya rasa itu udah sangat apa namanya tuh udah sangat bagus ya. Nah, untuk starter. Tapi bukan masalah bagusnya, tapi saya kembali lagi tadi cost-nya kan. Nah, gimana caranya si cost-nya ini kan lebih murah kan gitu. Nah, ini saya menyiasatinya dengan menggunakan apa namanya itu tepung Maggot BSF dan saya produksi sendiri Kang. Saya nggak beli. Nah, terus yang kedua itu sistem grower Kang. Nah, ini saya dari growernya kebetulan sudah lepas di pabrikan. Jadi sudah pakainya salah satunya itu apa namanya itu dedak saya pakai terus apa namanya itu tepung bihun ya. Bihun kemudian di Kabupaten Tangerang lah alternatif banyak ya. Tepung bihun terus jagung saya pakai Kang. Terus apa lagi ya? Tepung ikan. Nah, tepung ikan juga saya bikin sendiri Kang. Beli dari ikannya saya beli dari pelelangan atau dari tempat ikan pilet. Nah, saya proses jemur sendiri, saya bikin sampai dengan jadi tepung ikannya. Itu juga saya bikin sendiri. Ditambah lagi apa lagi ya tadi itu ya? Oh ya, sayuran Kang. Sayuran dan buah-buahan. Nah, ini perlu karena memang unggas ini tidak terlepas dari serat ya. Serat. Nah, itu barangkali bahan-bahan yang sering kita pakai di sini Kang. Gitu. Jadi dari segi kontinuitas istilahnya kesediaan bahan bakunya selalu ada ya kan. Karena di unggas ini kan agak cukup sensitif ya. Perubahan sedikit aja istilahnya harus ada penyesuaian dulu. Nah, jadi itu Kang tadi untuk apa namanya tuh bahan baku yang saya pakai di kandang saya. Gitu Kang Selum. Saya juga agak tarik ke belakang. Tadi penjelasan pernah ternak di ayam ya. Betul. Ayam petelur. Mungkin kalau masalah kegagalannya kita harus ada sebabnya kan. Betul. Mungkin kemarin betul Kang. Apa yang menjadi reason di ayam petelur Kang? Bukan reason kali Kang. Bangkrut Kalau reason mah keluar, tidak mulai lagi ya. Mulai lagi. Kebetulan sih kalau saya sebelumnya di ayam petelur sebenarnya bukan karena rugi bukan Kang, tapi memang kebetulan kendala di tempat Kang. Kebetulan saya kan belum ada tempat sendiri yang akhirnya habis kontrak ya keluar otomatis dong. Saya harus ini. Jadi si proses itu, nah ini saya harus mengeluarkan dulu. Nah, cuma kemarin ya kebetulan nih saya apa namanya itu ada tempat lagi. Nah, ini saya tetap melanjutkan di beternak, cuma memang beda. Itu Kang. Betul. Bergesernya ya tetap di unggas, ya cuma saya ke bebek lah gitu kan sekarang. Cuma konsepnya sama sih Kang, konsepnya sama. Tapi gitu. untuk kemarin di ayam, cara pakan pakai eksperimen seperti ini? Sama Kang. Sama. Nah, justru kalau di ayam petelur kemarin saya pakainya maggotnya maggot fresh. Maggot masih hidup. Nah, itu saya maggot masih hidup, saya pakai pakan alternatif. Nah, cuma kalau di ayam petelur itu saya masih pakai pakan pabrikan, itu perbandingannya tuh 1:1 lah. 50 kilo sama 50 kilo plus di apa namanya tuh si maggotnya itu saya pakainya di 25% Kang. Maggotnya. Apa yang menjadi alasan si Akang bersikeras untuk
di pakan eksperimen atau alternatif? Yang Ya menjadi itu. alasan. Ya coba aja barangkali untuk beternak dari skala kecil menengah lah ya. Nggak tahu tapi yang besar juga apa Ya, untung mungkin. apa enggak ya. Ya dengan menggunakan pakan pabrikan saya rasa masih jong lah ya dengan kondisi saat ini. Apalagi di ayam petelur dulu itu memang harga telur kan fluktuatif ya. Saya rasa kalau nggak pakai alternatif udah kayaknya gulung kandang kayaknya. Gulung kandang. Untuk sekarang seakan-akan maksudnya seakan Kangkus ini diprioritaskan lebih mengarah ke entok ya. Sekarang entok dan apa namanya tuh bebek petelur kan. Oh, Jadi nanti kedepannya ini saya lagi dikonsepkan itu tetap saya ke bebek petelur karena apa di beternak ini gimana caranya saya berpikir untuk mendapatkan penghasilan ada harian, ada mingguan, bulanan, dan tahunan ya nggak Kang? Ya betul. Nah, cuma di ternak ini yang kita bisa setting kan. Artinya kalau misalkan harian ya dari telur bisa kita ini. Terus kalau misalkan mingguan anggaplah itu dari telur kita coba tetaskan seminggu sekali kita setting supaya bisa menghasilkan DOD atau DOC kan seperti itu. Nah untuk bulanannya kita bisa pembesarannya kita bisa jual. Ya enggak? Kalau misalkan tahunannya ya anggaplah kalau misalkan di entok kan ada masa panen lebaran kan? Barangkali itu bisa disetting kan. Itu harapannya ke sana sih. Tapi harapan saya bisa kalau enggak orang luar untuk mendapatkan pakan hasil daripada eksperimen Akang. Insya Allah. Atau ada waktu tertentu untuk mensosialisasi kepada peternak luar. Sebenarnya sih kalau untuk saat ini sudah ada beberapa teman yang memang ya barangkali sudah percaya sama saya untuk menggunakan pakan dari saya nih Kang. Itu dengan campuran yang tadi saya bilang dan alhamdulillah sih udah konsisten lah. Artinya dari segi perubahan awal katanya biasa apa namanya tuh bertelurnya sedikit di entok itu sekarang udah bagus. Ya karena saya prinsipnya apa yang saya gunakan di kandang ini tuh real yang sudah saya aplikasikan di ternak saya Kang. Karena tidak sedikit orang bikin pakan tapi dia nggak punya ternak. Benar nggak? Artinya dari segi apa namanya itu ya uji cobanya apakah sudah dicoba apa belum kan belum belum tentu kan. Nah kalau saya sendiri diistilahkan saya nggak mau menjual segala sesuatu itu kayak kucing dalam karung kan. Artinya ini saya tadi kan sampai saya timbang nih usia bebek entok saya dari mulai 0 sampai dengan usia sekarang 1 bulan 5 minggu berarti ya. 1 bulan lebih 1 minggu ini targetnya 1,3. Nah saya juga nih nggak tahu nih apakah bagus apa enggak. Cuma saya pribadi merasa ini kayaknya udah cukup gitu. Tapi nggak tahu nih buat teman-teman barangkali nanti di teman-teman di peternak yang lain ada juga barangkali baru sebulan udah sampai 2 kilo kan bisa saja ya Kang. Itu kan tapi yang lebih menarik perhatian saya kan itu dari pakannya itu pakan pribadi ya kan betul, pribadi. Alternatif. Kalau masalah pakan pabrikan sih udah oke lah gitu. Tapi kan ini alternatif pribadi itu salah satunya. Catatan tadi itu entok dalam 1 bulan 1 minggu ya mencapai 1,3 kilo. 1,3 dengan komposisi pakan apa sih itu kan? Kalau boleh bocorannya? Iya itu tadi yang saya dari mulai starter saya pakainya 511 plus maggot tepung maggot. Nah saya itu bikin sendiri. Nah itu dengan komposisi saya pakainya 50-50 lah. 50-50 artinya yang biasa harusnya full 100% ini 50%. Itu udah jelas efisiensi pakan tuh. Anggap aja itu 50% lah ya efisiensi pakan. Ditambah lagi dengan yang untuk grower saya kan pakai starter cuma hanya 14 hari. Nah, sisanya itu sampai dengan umur sekarang ini ya pakainya yang tadi campuran tadi Kang. Gitu. Jagung, terus bihun, dedak, sayuran tadi Kang. Tapi kalau saya ngelihat sekarang ada 2 arah yang akan ditempuh. Mungkin kalau saya prediksi saya yang benar apa enggak? Yang satu dari pakan ya. Nah, yang satu lagi dari ternak ya. Mungkin seperti itu. Kira-kira yang akan sekarang menurut Akang lebih difokuskan. Kalau harus dipilih salah satu, di pakannya dulu apa di ternaknya dulu? Terutama pakan Kang. Saya tetap di pakan dulu. Pakan dulu.
Soalnya ya tadi saya di ternak ini ya 70% pakan kan. Oh iya berarti. Iya enggak? Ya. Jadi 70% pakan, jadi gimana caranya saya fokus dulu ke pakan supaya nanti oke, eksperimen juga kan nggak cuma hanya mencoba sekali gitu kan atau 2 kali. Saya bahkan saya mencoba bisa 3 kali 4 kali kan. Bener nggak nih gitu loh dengan takaran yang saya pakai itu dengan menghasilkan yang sama kan gitu. Nah ini harus dipatenkan dulu minimal di kandang saya. Kan gitu ya, dipatenkan dulu. Betul. Ya jujur aja saya dengan komposisi yang sekarang saya pakai itu udah beberapa kali saya eksperimen. Artinya komposisinya selalu saya rubah-rubah. Ya, selalu rubah-rubah. Wah ini belum maksimal, wah ini kayaknya masih nyilet, wah ini kayaknya kurang bagus. Udah proteinnya misalkan saya hitung udah oke, tapi ternyata kurang nafsu makan. Nah kan ada juga kayak gitu ya. Nah itu saya ya sampai dengan saat ini yang sudah saya coba ya udah 1,5 bulan ini saya ke entok dengan 1,3 itu ya saya rasa mungkin sudah mulai mendekati ke alhamdulillah berhasil gitu. lah, insyaallah berhasil. Oke. Nah itu kan ini Kang mengarah ke ternak ya. Untuk marketnya sudah ada persiapan. Saya rasa untuk market untuk kabupaten untuk Tangerang Raya khususnya ini kita diuntungkan konsumen. Nah, banyak konsumen, kita mau di sektor mana? Karena di Tangerang ini kita mau kelas bawah, artinya merakyat atau mau menengah, ataupun misalkan yang klaster ada Kang. Contoh, kayak kemarin saya waktu telur ayam, barangkali di pasaran itu saya kemarin di angka 27 tapi saya masih bisa jual 30.000 Kang. Karena apa? Saya nggak masuknya itu ke segmen segmen di pasar umum. Nah, tapi gimana caranya saya memberikan fasilitas ke teman-teman di kantor. Misalkan sekarang kan banyak nih orang itu kan wanita-wanita karir ya. Nah, di saat dia pengen pulang itu istilahnya udah bawa hasil mau diolah lah gitu kan. Nah, ini saya masuk ke arah situ Kang. Jadi ke perkantoran juga. Gitu. Jadi dengan harga kita lebih mahal pun istilahnya itu tapi konsumen masih terpuaskan. Gitu. Nggak usah lagi ke pasar lah gitu. Nah, itu saya masuknya ke segmen itu Kang. Dan alhamdulillah selama ini saya untuk memasarkan produk tidak terkendala lah. Gitu, tidak terkendala. Tapi ada kepikiran nggak Kang untuk merambah ke dunia kuliner? Karena menurut saya gini Kang, saya juga beberapa keluhan dari para peternak, saya juga sering mendatangi ternak ketika mereka mensosialisasi hasil daripada panen ternak tersebut. Ada tidak untuk merambah ke sana agar supaya peternak ini lebih terbantu? Saya sudah mengalami itu Kang. Sudah mengalami itu. Dulu saya itu kalau dari segi kuliner itu saya dulu sudah mencoba Kang. Sudah mencoba karena dulu saya juga di bebek itu lumayan agak lama juga. Jadi yang membedakan kalau dulu saya benar-benar segala sesuatunya diserahkan ke yang ngurus. Ya kan? Artinya saya ada uangnya, silahkan pokoknya beli bibitnya, beli pakannya kan gitu ya. Nah, tanpa menjiwai gimana sih manajemen pakan, manajemen itu. Nah kalau kita nggak pintar-pintar Kang, itu jebol juga. Karena di yang satu kita istilahnya hulu ke hilirnya kita kan sampai harus ditangani sendiri kan. Nah ini kadang di ternaknya berhasil, kadang bocor di penjualannya, di kulinernya Kang. Kenapa kalau bocor di kulinernya? Bisa saja di saat ini kita lagi sepi, gak ada yang beli kan bisa saja. Akhirnya basi kebuang. Kan seperti itu. Nah, tapi tidak menuntut kemungkinan Kang. Kalau memang kedepannya ini saya lagi kalau misalkan di sini sudah settle, sudah aman, barangkali ya SOP di sini udah oke lah ya, gitu kan. Nah, pasti akan masuk ke arah kuliner. Kuliner. Nah, cuma barangkali kalau dulu saya bikin warung-warung, nah kalau saya barangkali sekarang ini lebih ke online Kang. Anggap kita masakan nih, kita masak gitu kan, misalkan bebek rica-rica ya kan. Udah bebek rica-rica foto kirim. Ini ada menu. Boleh itu. Iya kan? Jadi salah satunya dan itu pun saya lakukan Kang saat ini tuh penjualan seperti itu. Jadi bahkan by order ya. By order.
Saya ada pengiriman nih biasa hari Senin, hari Kamis dan hari Rabu dan hari Jumat, Kang. Biasa ke perkantoran itu kan hari Sabtu Minggu libur ya. Nah, ini hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Nah, itu kita list ke kantor mana dulu nih. Nah, kantor mana. Kebetulan saya ada teman-teman yang memang pada kerjanya ya saya juga ex kantor ya. Artinya saya tetap memelihara silaturahim dan mereka karena itu target saya sebagai pasar. Ya gitu kan, sebagai konsumen. Nah, gitu. Jadi pasar itu enggak cuma hanya kita memikirkan pengepul gitu kan. Nah, salah satunya ke situ. Kita olah, bahkan ke saya jual itu yang apa namanya itu yang udah karkas, yang udah bersih kan. Gitu. Jika yang kita obrolkan ini teman-teman atau penonton di luar sana kalau saya minat kemana sih, dengan cara apa sih mendapatkan entah karkas atau entah pakannya, bisa alamat tertentu atau linknya atau apa? Boleh link. Ya sebenarnya untuk link di apa namanya tuh di Facebook, karena saya aktifnya cuma di Facebook ya kan. Kebetulan saya bukan orang apa namanya itu sosialita yang baik. Yang sosialita yang baik. Saya cuma di Facebook. Barangkali teman-teman juga nanti bisa melihat histori apa aja sih yang dikerjakan gitu kan. Nah itu bisa mencari di Magot BSF Balaraja kan. Magot BSF Balaraja itu nama Facebooknya ya? Betul. Magot BSF Balaraja. Magot BSF Balaraja. Teman-teman, jika memang ada yang berminat atau ingin mendapatkan entah daging bebek fresh ya atau pakannya itu salah satunya bisa dihubungi atau bisa melalui Facebook tersebut. Terus Kang bisa di 0821 1485 9679. Itu langsung insya Allah terhubung dengan saya. Silakan. Untuk nama Magot BSF Balaraja itu termasuk komunitas kah atau emang pribadi? Itu saya pribadi, Kang. Pribadi. Kalau komunitasnya itu ada Pamata, Paguyuban, Magot, Tangerang. Nah, itu ada komunitasnya. Oke, mungkin kalau ada ucapan silakan. Siap. Untuk teman-teman. Buat teman-teman peternak nih khususnya, tentunya ya suka duka dalam peternak itu memang sangat luar biasa ya. Terutama ya kalau kita tidak menjiwai dari segi hobinya, sukanya dulu, barangkali kalau kita tidak tidak suka, barangkali hanya berpikirnya itu adalah untung ya. Nah, sedangkan di ternak ini kan suka dukanya sangat luar biasa. Ya, pesan kesannya mungkin buat peternak ya tetap semangat, tetap mencari cuan sebanyak mungkin dengan menggunakan pakan alternatif. Intinya itu, gimana caranya kita harus pintar, jangan selalu dipintari oleh pabrikan. Barangkali itu aja. Salam peternak pokoknya. Siap, Kang. Terima kasih atas pembelajaran dan ilmunya. Siap, Kang.